Perkenalkan, nama saya Bernardo Pasaribu dengan NIM 11S23001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 45 form saya. Jadi eh, yang pertama ada sih apa namanya Android Manifest ya. Nah, di Android Manifest ini ya, kita buat di Android label atau nama aplikasinya Welcome to Dus ya. Lalu lalu saya buatkan untuk apa namanya di Android mesin internet supaya dapat untuk mengakses ke apa namanya di website kita ya melalui internet. Lalu ada script di dalam Google Script-nya eh, ada banyak implementasi. Contohnya ini serialization, diagram untuk waktu, foil, retrofit, maka HTTP3, Dagger, ada Google Form, Mapos, banyak ya. Lalu untuk yang atasnya pluginnya saya definisikan lagi di sini di bagian dari BTS yang untuk dukung produs. Ada next versionnya ini kita gunakan dengan untuk CAGP-nya itu 9.01 Core KTX-nya 1.17.0 ya. Bisa dilihat di sini. Library-nya ada sekitar berapa? Ya, 4 13 ya. Nah, ada library lagi. Ya, banyak sekali library yang ditambahkan dalam mendukung si UI-nya ya. Nah, jika dia di dalam untuk yang setting dari GPS ini sebenarnya untuk si settingan apa namanya di Gradle-nya ya. Nah, version sudah properties ini adalah lokasi tempat nyimpan data kita ya. Lalu ada rest drawable ini tempat si logo kita ya. Nah, ini placeholder untuk ini apa namanya seperti menampung lah ya. Kayak kalau misal nggak ada image gitu, ini placeholder yang masuk gitu. Lalu ada logo untuk tulisnya. Saya tidak banyak mengganti untuk bagian logo dan lain-lain. Saya hanya banyak mengganti bagian untuk UI-nya dan elemen-elemen di dalamnya. Kalau untuk out saya tidak sentuh karena eh, memang tidak ada bahasan ataupun tugas praktikum yang mengarah ke arah sana ya. Nah, lalu untuk siap ini tadi ini untuk si loginnya ya. Nah, ada out login, ada out register, register untuk daftar, login yang untuk login setelah kita regis. Ini ada to do end screen, ini untuk tampilan si ketika kita menambahkan to do ya. Kayak page page ketika kita menambahkan to do-nya itu seperti apa. Ini ada detail screen, ini kalau kita tekan si to do-nya itu seperti apa nantinya gitu. Si page yang dimunculkan, atau si screen yang dimunculkan. Ada tulis edit screen. Nah, kalau ada yang seperti ini, sebenarnya tidak apa-apa dihapus. Kalau yang abu-abu ya importnya karena tidak dipakai. Untuk yang tulis edit screen, ini untuk yang eh, screen ketika kita mau ngedit ya. Kalau tampilan ketika kita mau ngedit. Nah, ini untuk tulis screen ini kayak eh, kita yang bagian tengahnya nanti ya, yang tidak diapa-apai hanya untuk tampilan dan memanggil fungsi-fungsi itu dia yang telah kita buat, fungsi itu yang telah kita buat nanti. Nah, untuk home screen ini adalah eh, tampilan awal ya, tampilan awal setelah kita login, kita masuk ke home, ini dia beranda ya. Nah, lalu ada profil screen ya. Profil screen ini tempat untuk si tempat profil kita lah ya pastinya. Letakkan biografi, ubah foto profil ya. Nah, ada profil edit screen. Nah, di profil edit screen ini di sini kita disuruh buatkan tampilan ketika profilnya
mau kita edit ya. Sebenarnya bisa disatukan dengan si profil skinnya, cuman saya lebih suka kalau jadi bisa saja. Jadi nanti ada menu update profil. Lalu komponennya bottom dialog ini bagian tombol bawah. Nah, ini dialog bawah ya, dialog bawah. Kalau nantinya sudah si tulisan berhasil dibuat, tulisan berhasil diupdate, ini dipanggil dari si respon, respon user. Ini. Lalu ada si apa namanya bottom left komponen ini apa-apa aja yang ada di bawah, bagian bawahnya nanti, bagian sini-sininya ya. Lalu di custom snack bar ini apa namanya untuk menunjukkan warning error atau suksesnya ya. Nah, lalu ada loading UI ini untuk tampilan loadingnya, loading API-nya ya. Nah, ada status card ini tempat untuk si ini yang menerima status kita ya. Lalu top bar ini untuk bagian yang atas atas kayak titik tiga dan peletakan logo juga ya. Nah, lalu ada auto token ini untuk buat nge-grow, nge-create dan nyimpan membersihkan tokennya juga di sini. Kemudian auto token press, ada fitur repository, nyimpan semua fungsi yang dapat kita lakukan, PDF container, ini apa namanya eh, si dasi dulunya ya, tempat ada dasi dulunya disimpan. Dan ya, connection timeout. Lalu untuk interface-nya ada to do app. Nah, container ini untuk hubungkan saja kita buat interface-nya. Nah, untuk interface si to do repository ini karena banyak. Nah, karena si fungsinya tadi kita buatkan interface lagi ya. Nah, dia to do API service, ini service-nya yang kita hubungkan dari API. Lalu ada request out, ini untuk request si apa namanya loginnya dari response user. Nah, dari sini tuh dari bagian to service ya. Nah, request to do, ada request response, nah, ada request user untuk merespon si passwordnya dan new passwordnya. Kalau kita akan, nah ini untuk tokennya berbeda-beda setiap user. Nah ini tadi respon to do-nya. Ini elemennya ya, elemen si to do-nya yang ada ya. Respon user ini juga elemen si usernya di bagian profil. Ini tadi respon to do di bagian to do. Nah, ada modul, dua modul. Satu untuk si press-nya, ini ya, di bagian tokennya dipisahkan. Dan di bagian to do ya. Bagian to do. Untuk helper, ini untuk apa namanya, fungsi-fungsi yang jarang dipakai ya sebenarnya itu ya, terus helper. Nah, di sini fungsi-fungsi kayak upload foto, nah, ada subscribe helper ini ngasih apa namanya eh, ngasih pemberitahuan jika sistemnya error atau ada kendala ya. Nah, road helper ini juga hampir sama dengan si suspend. Road helper ini ini kebagian roadnya. Nah, code helper di sini kita definisikan semua path yang kita gunakan di bagian service. Tuh ada rotor ini untuk bersama ya dengan si suspend ya. Tapi ini bagian yang eh, ketika kita login atau melakukan ya login lah login. Ini benar helper type yang dipakai ya. Kita masukkan login. Lalu kita akan coba jalankan aplikasinya. Yang pertama kita mulai regis dulu. Dan kita buat Rizky kita samakan aja di username-nya juga Rizky aja. Ini juga Rizky ya. Seperti ini, Pak Regis. Nah, yang masuk, lalu kita buat Rizky. Ini juga Rizky. Login. Nah,
Itu karena tadi loadingnya agak lama, jadi saya saja ya. Nah, ini kita sudah sampai pada tampilan home-nya ya. Nah, ada masuk ke profile, nah ini kan Rizky ya. Eh namanya ini Junal Rizky ya. Nah, lalu untuk menu identification-nya, bio-nya belum ada karena belum kita isi sistem ID-nya ini otomatis diambil dari si tokennya ya. Nah, lalu ada mission-nya. Di sini kita bisa filter eh, untuk bagian yang semua, yang selesai dah aja, low aja, selesai low, ada belum medium, bisa belum high, belum low, nah, selesai low, selesai medium, selesai high, yang semua ya. Lalu kita bisa cari, kita bisa bahkan contoh kok oke. Nah, berhasil menambahkan to do yang ternyata. Nah, bentar, nggak ada pending, kita bisa masukkan foto, bisa masukkan dengan satu pixel, upload cover, nah, berubah, langsung berubah cover to do, lalu, nah, sudah berubah, kalau kita edit mission, kita buat jadi high, dan ini resolve ya, update mission, nanti kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Sudah jadi resolve high ya. Nah, lalu kita tambahkan informasi mission ID, ada last updated lah, updated add ya, otomatis akan dibuatkan tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan 3 ya. Lalu, lalu eh, coba filter ini berarti harusnya yang high ya, high semua ini masih itu. Kalau yang kita buat dulu nggak muncul kan. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita akan coba dengan update profil ya, profil kita tambahkan bio-nya, saya suka ayam ya. Nah, oke. Next profile di sini ada menu security-nya untuk update password. Kita coba jadi bentar semua, privacy, nah, update password, nah, langsung beberapa profile, semuanya tetap ya, satu lagi tadi langsung kita valid, oh kurang passwordnya, biar kita isi dulu di sini, ini tadi ya, ya gagal karena tidak sama tadi ya, password yang kita masukkan, lalu coba di password ini kita semua, coba import, nah langsung beberapa profile, nah coba dari profile. Oke, langsung beberapa katakan dia, lalu masukkan profile, aku langsung masuk ke profile. Nah, sudah berganti ya, sudah hasil. Kalau kita sudah log out, nah, masuk dari poin. Nah, hasil ya. Jadi kita akan coba fitur load ya, load post full page biar nya nggak terlalu berat ya. Jadi kita coba login ke akun lain yang sudah saya sediakan. Nah, karena lagi banyak ini, nah, ntar ya kita coba start API-nya. Lalu ini sudah ada terlalu ya tadi ya.
batas kita kasih 10. Nah, ini ya, terload ya. Jadi kita batasi loadnya karena nanti akan membebani si API-nya kalau ini terlalu banyak yang di load. Di sini sudah muncul aktivitinya, ya. Kita load lagi, selesai. Ini, terus lagi, kalau terload si ininya. Nah, kita batasi tadi, nah misalnya 1,6% ya, itu komplit. Kita upload seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Sampai jumpa.